Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang membahas, yang ingin mengajak kawan-kawan tentang belajar dan berdiskusi materi pendakian gunung. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin belajar, yang ingin berdiskusi tentang beberapa hal materi pendakian gunung, saya rekomendasikan channel ini bisa menjadi salah satu materi yang bisa kawan-kawan pelajari supaya kawan-kawan dalam mendaki bisa aman dan nyaman. Pada video kali ini adalah lanjutan video saya sebelumnya, yaitu membahas tentang obat kuat naik gunung yang murah. Kalau pas pada waktu part pertama saya membahas tentang bagaimana persiapannya, kaitannya dengan aspek psikologi, kaitannya dengan aspek secara fisik, dan kaitannya dengan aspek secara lingkungan. Untuk video kali ini saya ingin membahas tentang pada waktu pelaksanaan bagaimana supaya kawan-kawan kuat, ya. Bagaimana kawan-kawan ketika mendaki gunung tidak terlalu capek secara fisik, bagaimana nanti akan saya bahas pada video ini. Maka dari itu kawan-kawan silahkan bisa tonton terus channel ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan bisa subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan edukasi kepada pendaki-pendaki pemula. Langsung saja, bagaimana pelaksanaan ketika kita naik gunung supaya kita kuat, atau bisa dikatakan obat kuat naik gunung yang murah ketika kita melakukan apa saja. Aspeknya juga sama, ada 3. Yang pertama secara psikologi, terus yang kedua secara fisik, dan yang ketiga secara lingkungan. Saya membagi aspeknya ada 3: secara psikologi, fisik, dan lingkungan. Yang pertama dulu ya, secara aspek psikologi, yaitu kaitannya dengan secara fisik diri kita sendiri, secara pikiran kita, secara mindset kita. Tips dari saya yang paling utama yaitu 1, kawan-kawan harus bisa memotivasi diri. Ini yang sering diajarkan oleh para pecinta alam. Biasanya ketika pendidikan dasar itu salah satu materi yang tidak pernah luput yaitu bagaimana caranya atau triknya supaya kita bisa memotivasi diri kita yang kaitannya mungkin kita ngeluh, kita merasa capek, kita merasa sudah nggak punya kekuatan, tapi kita bisa melatih diri, bisa memotivasi diri supaya kita tetap kuat. Nah, ini salah satu kalau menurut saya sebagai obat kuat naik gunung yang murah adalah motivasi diri. Jadi motivasi diri sangat penting supaya kawan-kawan ketika mendaki gunung, taruhlah mungkin 5 orang atau mungkin 10 orang, kawan-kawan nggak menjadi beban kepada teman-teman yang lain, tapi kawan-kawan bisa mensupport teman-teman yang lain dengan cara motivasi diri. Jadi motivasi diri sangat penting. Taruhlah mungkin kawan-kawan dalam melangkah, ayo motivasi diri terus, pokoknya tujuan target dari kawan-kawan apa sih. Nah, maka dari itu tips yang kedua, ingat terus target. Target dari kawan-kawan ketika naik gunung ini apa? Apakah cuma sekedar ngecamp, atau mungkin coba nyampe pos 2, ataupun pengen sampai puncak. Kalau misal kawan-kawan tujuannya sampai puncak, itu yang harus ditanamkan dalam diri. Makanya ketika kemarin pas saya bahas tentang persiapan, target sangat penting. Maka dari itu usahakan kawan-kawan selalu mengingat-ingat terus apa yang menjadi tujuan dari kawan-kawan naik gunung. Jangan sampai kawan-kawan patah semangat. Maka ketika patah semangat, kawan-kawan motivasi diri. Itu tips yang pertama secara psikologi. Jadi motivasi diri dan selalu mengingat apa yang menjadi target dari kawan-kawan. Terus untuk aspek secara fisik supaya kita kuat naik gunung, atau obat kuat naik gunung yang murah, itu ada macam-macam. Yang pertama ya, secara fisik, secara pakaian penampilan, saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika naik gunung usahakan kalau kondisinya nggak terlalu ekstrim banget, nggak terlalu ekstrim dingin banget, usahakan jangan pakai jaket, karena jaket nanti akan mengganggu pergerakan dari kawan-kawan, ya. Usahakan mungkin kawan-kawan pakai kaos atau mungkin yang senyaman dari kawan-kawan lah ketika kawan-kawan nanti, soalnya itu juga nanti akan mengganggu pernapasan dari kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan pakai jaket, bawa jaketnya taruh carrier dulu, nanti ketika mungkin pas pada waktu istirahat kawan-kawan bisa memakainya. Kecuali memang benar-benar kondisinya dingin banget dan kawan-kawan memerlukan jaket, itu monggo silahkan, terserah dari kawan-kawan. Cuma ketika memang kondisinya seperti biasa, usahakan jangan pakai jaket lah, ya kita berjalan pakai kaos biasa. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, usahakan ketika kawan-kawan naik,
Ya taruhlah misal pas pada waktu berangkat treknya kok panjang banget, kok tinggi banget, curam banget ya, misal seperti itu, usahakan kawan-kawan kalau saya melatih, coba kita kalau misal naik gunung pas pada waktu bernapas, kita jangan sering nafasnya lewat mulut tapi lewat hidung. Kadang kan orang semisal naik nah, terus baru itu habis itu ngos-ngosan kayak gitu. Nah itu sebenarnya jangan, usahakan kita nafasnya pakai hidung dan relax. Nah, relax slow, jadi sebisa mungkin kita bisa menikmati, jangan memaksakan diri kita lari habis itu kita terus nanti tiba-tiba ngos-ngosan istirahat, itu jangan sampai ya. Jadi tips yang kedua, sesering mungkin kawan-kawan coba berlatih nafas pakai hidung, jangan pakai mulut, karena itu juga sangat support sekali supaya kawan-kawan ketika naik gunung biar 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 kuat. Itu tips yang kedua. Terus yang ketiga, kawan-kawan ketika minum coba cari minuman yang manis ya. Jadi karena itu nanti akan bisa menambah kalori kita. Semisal mungkin kawan-kawan nyemil pakai mungkin gula jawa, atau mungkin kawan-kawan pakai coklat, itu juga bisa, yang sekiranya ada rasa manis itu sangat direkomendasikan untuk naik gunung supaya kawan-kawan fisiknya tetap kuat ya. Itu terus ingat, yang keempat, target tadi, yang ke persiapan, kawan-kawan harus punya targetnya ini ketika jalan. Saya punya target taruhlah 3 jam sudah nyampe pos 4 atau mungkin pos 2. Nah itu kawan-kawan harus selalu mengingat-ingat apa yang menjadi target dari kawan-kawan. Itu bisa sangat membantu sekali supaya kawan-kawan tetap kuat naik gunung itu. Terus usahakan senyapakan kawan-kawan nyaman. Ini yang tips yang kelima. Jadi kawan-kawan taruhlah ketika nyamannya pakai celana pendek, atau mungkin pakai celana panjang. Tapi kawan-kawan harus pandai melihat situasi dan kondisi. Taruhlah seandainya gunung itu kok masih kondisinya kok lebat, jadi banyak tanaman yang masih tinggi-tinggi atau mungkin alang-alang di sekitarnya, usahakan pakai kaos yang lengan panjang supaya kawan-kawan juga nanti tidak resiko terkena duri-duri, itu juga nanti resiko buat kawan-kawan. Jadi terus selanjutnya ritme berjalan, kawan-kawan harus punya ritme berjalannya. Itu saya sarankan kawan-kawan jangan terlalu menggebu-gebu, lari cepat terus nanti berhenti, lari cepat berhenti, itu malah nanti kawan-kawan akan mudah kecapean. Mendingan kawan-kawan saya rekomendasikan jalan pelan, santai, ngobrol, enjoy sambil cari-cari inspirasi lah, menikmati keadaan. Nah itu malah lebih enak. Terus tips yang ke selanjutnya, kawan-kawan saya sarankan kalau seandainya pada waktu break atau istirahat, kawan-kawan jangan terlalu lama. Apalagi kadang semisal jalan baru 5 menit langsung capek, langsung habis itu istirahatnya sambil tiduran. Nah itu nanti secara psikologis kawan-kawan ketika pengen berdiri, pengen berangkat lagi akan merasa malas. Nah apalagi kan semisal istirahat sudah 15 menit, 30 menit, nah itu nanti ya ketika mau mulai lagi juga akan capek lagi. Usahakan ketika istirahat sambil berdiri atau mungkin sambil membuka badan, biar nggak terlalu berat karirnya. Itu saya rekomendasikan. Jadi jangan terlalu memaksakan keadaan kawan-kawan. Saya ulangi lagi untuk yang tips secara fisik. Jadi yang pertama tadi, usahakan kalau seandainya kondisinya nggak terlalu dingin banget, jangan pakai jaket. Terus yang kedua, nafasnya pakai hidung, diusahakan sesering mungkin pakai hidung. Terus yang ketiga, minum minuman yang manis. Yang keempat, ingat target dari kawan-kawan ketika naik, nanti akan membantu secara psikis juga ketika kawan-kawan supaya kuatlah dalam naik gunung. Terus coba pakai pakaian yang nyaman, yang keempat. Terus ritme yang berjalan, nomor 5, ritme berjalannya itu ya pokoknya jangan terlalu menggebu-gebu buat kawan-kawan. Terus yang keenam, istirahat secukupnya. Itu untuk secara fisik. Untuk secara lingkungan, karena kawan-kawan ketika naik gunung nggak sendirian kecuali yang solo hiking, ini penting sekali karena kadang kita kuat, saya kuat tapi teman saya nggak kuat. Maka dari itu tips saya, obat kuat naik gunung yang murah itu untuk secara lingkungan itu kawan-kawan, satu, yang pertama saling memotivasi kepada rekan-rekannya atau pada kawan-kawannya. Saling motivasi adalah salah satu teknik yang saya rasa
murah banget lah buat kawan-kawan. Misal temennya ada yang capek, coba dimotivasi, ayo semangat yuk. Tapi jangan terlalu berbohong, karena banyak sekali pendaki yang dulu puncaknya udah nyampe tinggal 5 menit atau tinggal 10 menit. Nah itu jangan sampai seperti itu, nanti apa ya, malah jadi kebiasaan. Mendingan kita ngomong apa adanya, dan kita pokoknya menikmati perjalanan lah. Motivasi sangat penting sekali untuk teman-teman bareng-bareng rombongan, dan jangan sampai meninggalkan. Kadang ada gini, apalagi ada kasus kadang temennya ditinggal di pos 2, yang lain naik, yang temennya ditinggal sendirian, itu kan juga saya kok sangat menyayangkan. Jadi seandainya ada teman yang satu kita mau benar-benar lewat, ya mungkin kita break dulu, taruhlah mungkin masak-masak dulu lah, makan-makan dulu, habis itu ayo kita coba motivasi supaya kita ayo terus berangkat, naik lagi lah, taruhlah semisal mungkin jalannya pelan-pelan juga nggak masalah. Dan tips yang kedua yang nggak kalah penting, obat murah naik gunung, yaitu bercanda. Bercanda atau guyon dalam bahasa Jawa. Guyon, ngobrol dengan apa ya, dengan ketawa-ketawa, itu salah satu teknik yang menurut saya murah banget, dan itu bisa bikin kita kuat naik gunung. Nggak kerasa kalau misal kita menikmati keadaan, kita enjoy, kita seneng, itu seolah-olah kok udah nyampe sini ya. Ya seperti ini lah contoh, misal kawan-kawan taruhlah ada yang seneng main game atau main PS ya, main game itu, ketika kawan-kawan enjoy seneng sambil ngobrol-ngobrol, sambil guyon-guyon, sambil bercanda, tak terasa ternyata sudah jam 3 malam, tak terasa sudah hampir subuh, jam 4. Nah semisal itu kan, ini salah satu apa ya, yang bisa kawan-kawan terapkan. Jangan sampai kawan-kawan ketika naik gunung itu kok sepaneng serius, dan kawan-kawan apa akhirnya ya pokoknya kak merasa tersiksa. Jangan sampai. Jadi usahakan, tips saya bagi kawan-kawan, terutama buat mendaki pemula, secara lingkungan kawan-kawan coba supaya kawan-kawan kuat, satu saling motivasi, yang kedua bercanda, tapi dengan koridor yang secukupnya. Jangan sampai mengganggu pendaki yang lain yang memang dia mencari keheningan, kenyamanan di gunung, tapi kawan-kawan malah mengganggu. Terus jangan terlalu cuawaan yang apa, yang brutal lah, atau yang seenak-enaknya diri, seolah nganggap yang lain itu enggak ada. Itu jangan. Meskipun kondisinya sepi di situ, taruh nggak ada pendaki yang lain, tapi ya ala kadarnya kita bercanda. Jangan sampai mengganggu apa ya, penunggu-penunggu yang ada di situ lah. Itu jangan sampai. Mungkin itu review dari saya tentang obat kuat naik gunung untuk dalam pelaksanaan. Jadi kawan-kawan coba bisa eh, pelajari dari persiapan tadi di video saya sebelumnya, dan ini di waktu pelaksanaan kira-kira yang bisa kawan-kawan terapkan ketika kawan-kawan dalam pendakian, terutama bisa kawan-kawan share kepada pendaki-pendaki yang pemula, yang baru-baru. Mungkin beberapa materi ini, pengalaman ini bisa menjadi acuan buat kawan-kawan. Mungkin itu bagi kawan-kawan yang mungkin kurang paham atau mungkin nggak nyaman apa dengan atau mungkin ada suatu hal yang ingin disampaikan lah terhadap apa yang saya sampaikan, karena saya juga nggak mahir banget, nggak, saya juga masih pemula yang ingin sharing kepada kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan bisa share kawan-kawan kepada teman-teman komunitas. Semoga bisa membantu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.